berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Renungan fajar pada kesempatan kali ini kita menyelam lebih jauh terkait jati diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Rabb, Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah firman-Nya akrab di telinga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Allah. Alimul ghaibi wasyahadah. Dia Allah yang amat sangat mengetahui yang gaib maupun yang tampak. Yang amat sangat belas kasih dan sayang. Kali ini kita renungkan yuk sama-sama 7 lubang di bahagian atas leher kita. 7 lubang di bahagian atas leher kita. 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang bahagian mulut kita. Kalau mau diringkas lagi, yuk kita renungkan sama-sama di bahagian atas leher kita 4 hal saja setiap saat kita renungkan. Apa itu? 2 buah mata kita, 2 buah telinga kita, 2 buah lubang hidung kita, dan 1 lubang mulut kita. Saya ingin bertanya, saat kita asyik melihat, apa yang membuat kita nikmat melihat lain tidak adalah nafas? Bisa nggak kita melihat kalau nggak ada nafas? Asyik kita saat Allah takdirkan subuh ini bisa sholat berjamaah, asyik mata kita, telinga kita, lisan kita, 2 lubang hidung kita menghadap kiblat yang sama, asyik kita mendengarkan suratul Fatihah, juga bacaan Al-Quran yang dibaca oleh imam tadi, asyik nikmat, fokus kita. Oh alhamdulillah,
mata tidak kemana-mana, fokus saat berdiri ke tempat sujud kita, asyik telinga kita mendengarkan bacaan imam, seraya lisan kita pun juga membaca daripada bacaan-bacaan yang memang diwujudkan dalam salat. Asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas. Sungguh sangat indah. Energi ini masuk ke dalam benak kalbu kita. Energi ini mengalir pada pikiran dan rasa. Alhamdulillah. Tuh indahnya sholat. Kita mendengar, asyik nikmat, fokus pikiran kita. Apalagi iman lekat dalam kalbu kita, menghujam dengan kuat, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah ada sebuah getar di hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Asyik kita mendengar sama-sama Allahu Akbar, ruku, sami Allahu liman hamidah. Kita bangun dari ruku, Allahu Akbar, sujudlah nikmat. Yang ingin saya tekankan untuk saya dan kita semua, ini semua ada atas takdir Allah. Allah beri waktu, terlebih kalau kita renungi, ini semua merupakan wujud dari adanya nafas kita. Kita kan tadi tidur, ya Pak. Bu, saat tidur dua buah mata kita berfungsi nggak? Berfungsi lagi merem, ya. Dua buah telinga kita berfungsi nggak? Enggak. Apalagi kalau tidurnya ada pules. Apalagi pules saking lelahnya, ada orang ngobrol dengar-dengaran nggak berfungsi. Betul nggak? Apalagi lisan masih bisa berfungsi, lagi tidur. Bisa ngomong lagi tidur, bisa minum, bisa makan. Apa yang masih berfungsi? Apa saat tidur yang masih berfungsi? Tuh dua lubang hidung kita. Kalaupun mulut nganga atau nganga, tapi intinya dua lubang. Artinya apa tuh? Nafas. Allahu la tiada sesembahan selain Allah yang hidup kekal, berdiri dengan sendirinya, mengatur segala urusan makhluknya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah yang gak pernah ngantuk, apalagi tertidur. Pertanyaannya, saat kita tidur, manusia paling seminggu melek kuat, nggak tidur 7 hari di malam. Itu siapa tuh? Kalau kita mau menyadari, wallahu ma'akum.
bersamamu di mana saja kamu berada. Kita tidur, mata merem, telinga nggak dengar, mulut nggak lagi berfungsi, nggak bisa bertutur kata, makan, minum, bercakap-cakap. Dia Allah bersamamu. Makanya orang yang baru bangun tidur doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kau matikan, kau hidupkan kembali. Setelah kau matikan, makanya tidur saudara kembar kematian. Ini kita nggak sadar. Lagi tidur nggak sadar. Pantas karena mata lagi nggak fungsi, telinga lagi nggak fungsi, mulut lisan lagi nggak fungsi, napas kan masih berfungsi. Setelah bangun tidur, sadar nggak kita? Kita bawa nih kemana-mana. Apa? Tarikan nafas kita, keluarkan nafas kita. Makanya orang yang meninggal dunia disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil lebih dekat dari orang lainnya. Apa sih maksud uraian renungan fajar ini? Kapanpun, dimanapun, rasakan kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, tentang Allah, fa inni qarib, sungguhnya aku dekat. Cuma kitanya yang nggak merasa Allah selalu bersama kita. Ya Allah, kalau sudah kita demikian ini, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu, tidakkah kamu melihatnya, merenungkannya, memikirkannya? Niscaya kita selalu bersama Allah. Akhirnya, ya ayyuhalladzina amanullah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah selalu zikrullah, zikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsiran. Zikir, ingat yang sebanyak-banyaknya. Baru bisa, karena kita eling, kita ingat terus, sadar, sesadar-sadarnya. Kemanapun kita menghadap Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh, milik Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Pada diri kita selalu bersama Allah dimanapun berada, sehingga asyik saat zikir disuarakan, apalagi dalam qalbu kita tidak pernah sendiri, selalu bersama Allah. Alhamdulillah. Yuk renungkan, hayati. Jadi tidak ngelos begitu saja saat kita berzikir, pautkan hati. Yuk sama-sama ya. Resapi. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin.
ini masih bisa gede karena mata. Ya Allah, maha kita ini kaya raya, kita ini diberi kehidupan yang mewah. Belum kita tangan kita, belum kita renungkan tentang kaki kita, belum tentang jantung kita yang masih berdetak, belum tentang pankreas kita yang masih berfungsi, ginjal kita, paru-paru kita, ya Allah, belum lagi ini pencernaan. Kita ini kadang fokus kepada hal-hal yang lain, lupa untuk fokus sehingga hilang kesadaran kita, hilang kebersamaan kita yang Allah selalu dekat dengan kita. Akhirnya produk yang dikeluarkan dari melihat, mendengar, bertutur kata, menarik, mengeluarkan, menghembuskan nafas, ngalirnya kan ke pikiran, ngalirnya ke jiwa, ke perasaan, ke kesadaran. Kalau selalu ngalirnya terpaut pada Allah, pikiran jadi positif nggak? Positif. Perasaan jiwa positif. Akhirnya terbawa terus energi positif, melihat segala sesuatu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Nggak ngeres pikirannya tertransfer selalu oleh muatan-muatan energi positif. Contoh orang kalau senantiasa dari tatapan mata tak melihat, karena pikirannya positif, mengalir juga dari penglihatan positif, dia baik sangka. Betul tidak? Ini yang sebetulnya kita lakukan dalam sholat. Fokus di luar sholat, terus ingat, insya Allah, ya Allah, Bapak jalan nih, Ibu balik, keluar pintu dari Istiqlal, nggak kosong ke setiap langkah, bahkan setiap degup jantung isi senantiasa Allah, 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 alhamdulillah. Kadang kita lupa, ini tangan maha, jari masih bisa bergerak, kaki maha, masih bisa melangkah. Dulu saya waktu belum nikah, saya sering nongkrongnya di mana? Tuh di Cipto, rumah sakit. Saya biasa lakukan, saya nongkrong aja di situ. Di mana? Di UGD, di unit gawat darurat. Nggak ada yang saya besuk, nggak ada yang saya lihat. Dalam artian nggak ada saudara, teman, famili, handai tolan. Cuma saya ingin mempelajari nikmat syukur, ya Allah. Ada yang kakinya lagi diperban, ada yang pakai oksigen, ada yang matanya, ya Allah. Kalau nggak percaya, tiap hari di UGD mana aja. Jadi kita merasakan nikmat sehat, alhamdulillah. Ya, kita sama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lidah masih bisa membedakan asin, manis, pedas, sepet, pahit. Ini mahal. Waktu corona lagi puncak-puncaknya, ada yang kehilangan rasa lidahnya, betul kan? Kita lupa. Yuk, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa tutupannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya, enggak ada upaya melainkan dengan Allah yang Maha Tinggi Maha Agung. Apa bisa nih kalau enggak ada nafas kita berdaya semuanya ini? Tuh ya,
Aktivitas apa sih nggak pakai nafas? Hah? Tuh, ya Allah. Saya lihat nggak ada ya yang pendengarannya lagi pakai ada alat bantu, dalam arti kita masih nikmat mendengar semua, asyik nikmat. Yang ingin kita garis bawahi, tingkatkan senantiasa kualitas kesadaran diri kita untuk senantiasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meningkatkan kualitas kesadaran diri kita senantiasa terasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya berserah diri? Kita pada hakikatnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menuturkan hakikat seorang hamba itu dua saja. Apa itu? Pertama, hina, lemah, fakir. Kita ini hina, Allah yang maha mulia. Ketika kita mulia, dimuliakan oleh Allah. Walaupun karomna bani Adam. Kita ini fakir, dikayakan. Ini kaya kita ini. Pak, ada Pak yang mau 2 tangan 2 kaki, ada yang mau bayar sekarang 1 miliar, dikasih bonus, mobil yang paling bagus, rumah yang paling indah. Buat apa? Gak ada tangan, gak ada kaki, kaya gak kita? Tapi kita hakikatnya fakir. Dan kita ini lemah. Allah ya Qawi ya Majid, diberikan kekuatan. Alhamdulillah. Sadari ini selalu, serahkan diri kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita sadar langsung, itulah hakikat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi. Kalau yang bersaksi kan ada yang disaksikan, ada yang menyaksikan. Apa yang kita saksikan setiap hari, setiap saat nih, hidup kita ya Allah, keberadaan Allah. Alhamdulillah. Kita bersaksi Muhammad Rasulullah itu suri tauladan kita ya Allah. Mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan terus berkembang kualitas kesadaran diri kita, dan kualitas kesadaran diri harus senantiasa kita miliki ketunjuk patuhan, berserah diri pada Allah. Kalau sudah berserah diri pada Allah, maka tindakannya akan positif. Tindakan positif yang sejati adalah saat hati terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mulai dari bangun tidur sampai tertidur lagi, yang dimaksud zikran kasira, zikir yang sebanyak-banyaknya. Aqimis sholata li zikri, dirikan salat untuk selalu mengingat Allah. Di luar salat pun hati selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ceritanya malaikat maut datang menghampiri kita, memisahkan ruh dari jasad kita. Kan asyik kita selalu terpaut hati pada Allah. Yuk sama-sama berzikir, fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
akhirnya terasa cukup, Allah pelindung penolong. Terasa, karena setiap saat kita diberikan perlindungan, kita nggak sadar sampai rumah selamat lagi, alhamdulillah. Kita sini nggak kesandung, semua selamat, ya Allah, alhamdulillah. Puncaknya, yuk saya juga lagi belajar, sama-sama kita tingkatkan. Kapanpun dan dimanapun, degup jantung kita, la ilaha illallah, Allah, alhamdulillah. Banyak kita salawat. Yuk tutup dengan salawat sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rahman ya rahim ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan ya Allah kami semua senantiasa selalu berpaut hati kepadamu ya Allah, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu dengan selalu dalam nuansa bagus amalia ibadah kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati sayangi kami semua selalu dari sisi-Mu dan jadikan segala urusan kami dalam bimbingan petunjuk-Mu. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir batin, wa muwaffiq ila aqwamit thariq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi